Selamat datang kembali sahabat sales dimanapun Anda berada. Jumpa kembali kita di channel yang membahas tentang selling dan marketing bersama Coach Antonius Arif. Kali ini kita akan membahas mengenai hipnosis dan selling. Wah, sepertinya menarik ya topik kali ini ya. Nah, sebelum kita lanjut ke topik yang lebih seru lagi, yuk simak yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Hai, kita jumpa kembali di channel mengenai selling dan marketing dan sudah ada bersama saya saat ini Coach Antonius Arif. Halo Coach. Halo Ibu Ana, baik-baik. Ya, Oh, bajunya sehat. kuning mengkilat. Ya, Ini terima kasih. kelihatan kayak apa ya? Kayak pisang atau kayak padi ya kelihatannya. Wah, bajunya keren ya. Gimana? Terima kasih. Coach, kali ini kita mau bahas tentang hipnosis dan selling ini. Ya. Kayaknya topiknya bakal menarik ini ya, tentang hipnosis dan selling. Biasanya sih kalau kita dengar di pasaran tuh sering orang sebutnya tuh tentang hypnoselling gitu ya Coach ya. Kira-kira apa sih itu Coach hypnoselling itu? Oke, dan sebelumnya saya penasaran. Ini Bu Ana tertarik dengan istilah hipnosis atau selling, hipnosis selling, apa sih yang membuat penasaran sebenarnya kalau dengar kalimat hipnosis selling? Kalau selling sih setahu saya punya tentang selling aja ya. Tapi ini ternyata ada juga tambahan hipnosisnya. Wah, apakah Orangnya tidur bisa, ya? iya. Kalau hipnosis kan dengarnya gitu ya, Coach ya. Kalau kita sering nonton entertainment gitu ya, ada artis yang pernah juga melakukan entertainment ya di hipnosis gitu ya. Apakah seperti itu langsung dia bisa jadi jago menjual atau bagaimana nih, Coach? Atau malah dia jago membeli? Iya. Atau dia malah membeli? Iya. Oke, nah jadi ini menarik nih. Jadi sebenarnya hypnoselling kan banyak banget yang lagi digenggam-genggamkan. Orang penasaran bisa nggak sih kita jualan orangnya tanpa sadar, kemudian orang membeli. Nah, sebenarnya sebelum saya masuk ke dalam, saya mau membahas ada penelitian dari Harvard University. Di Harvard University penelitiannya begini, 95% faktor orang membeli itu karena faktor pikiran bawah sadar atau subconscious, jadi bukan pikiran sadar. Nah, jadi kalau pikiran bawah sadar berarti secara logika orang membeli bukan karena analisa, orang membeli karena faktor di mana orangnya suka atau enggak sama kita. Kalau orang yang nggak suka sama kita, maka otomatis tidak akan beli. Dan itu juga sempat saya bahas di Instagram saya Antonius Arif. Buat yang belum, silakan Anda follow ya Instagram saya. Nah, itu membahas tentang itu Bu Ana. Contoh kayak gini. Jadi kata kuncinya di hypnoselling adalah bagaimana caranya supaya orang akrab dulu sama kita. Karena kita sadari bahwa kalau orang akrab, maka pikiran bawah sadar kita atau di otak kita ada 3 bagian. Ada yang disebut namanya reptil area, ada yang namanya emosional, dan ada yang namanya analisa. Nah, ini saya pakai bahasa bukan bahasa otak, tapi pakai bahasa yang sederhana supaya teman-teman sales bisa lebih ngerti. Contoh, kalau kita bicara reptil, kalau reptil kan pikiran kita ular ya. Yeah. Ular. Kalau ular kan either kita kaget. Ular itu kalau kita kagetin kan either dia lari atau either dia patok kita, betul nggak? Yeah. Nah, itu juga sama. Ketika seorang sales deketin ke calon customer, begitu dia sales nih, muka sales nih, maka either dia udah ketahuan, either dia bilang enggak deh makasih gitu ya, padahal belum ngomong gitu kan, selamat pagi, enggak, lo belum apa-apa udah gitu kan, pernah ngalamin gitu kan, atau dari mereka minimal dia dengerin dulu, kemudian dia bilang saya nggak punya duit atau saya nggak punya waktu. Itu disebut namanya flight. Jadi ada fight melawan, flight menghindar. Yang kedua adalah emosional. Emosional adalah berkaitan dengan menjalin hubungan. Jadi saya paling suka menggunakan kutipan dari lagunya Ari Lasso. Lagunya misalkan kalimatnya kayak gini ya. Suara saya nggak gitu enak, tapi lagunya kayak gini. Sentuhlah dia tepat di hatinya. Nah, itu saya kalau kita kepada prospek adalah sentuh dia pada hatinya. Nah, makanya banyak orang yang deketin customer dengan cara membawa martabak, bawa gorengan, bawa pizza, dan bawa macam-macam gitu istilahnya, sentuh hatinya. Nah, itu cara yang sederhananya. Nah, kemudian otak ketiga adalah analisa. Nah, kalau otak analisa adalah di mana customer tersebut itu kenapa dia kadang-kadang suka membandingkan, mengcompare dengan kompetitor, itu menunjukkan bahwa dia nggak akrab sama kita, maka hubungan kita jelek. Maka wajar kalau dia tidak akan beli. Nah, pertanyaan menarik adalah bagaimana cara supaya orang mau membeli? Nah, rumus yang tadi kata kuncinya adalah jalin hubungan.
Jadi yang paling gampang adalah jalin hubungan dulu, akrab dulu sama dia. Kalau sudah akrab, jualannya akan lebih gampang Bu Ana. Gitu. Nah, cara akrab gimana? Ya banyak macam kan. Kita bisa menanyakan tentang biasanya teknik ini pakai, ada videonya pakai teknik FORD. FORD. Nah, FORD itu adalah family, organisasi, rekreasi, dan dream. Jadi misalkan contoh, ketika kita ngobrol dengan orang, pertama kali kita tanya, ngomong-ngomong kabar anaknya umur berapa? Nah, itu udah family. Nah, kalau tanya, kerja sudah berapa lama? Itu organisasi. Rekreasi, kemarin, sebentar lagi kan kita mau ada liburan nih, Kamis libur, Jumat cuti bersama, Sabtu Minggu libur. Nah, rencana mau jalan kemana? Itu yang disebut namanya rekreasi. Nah, kalau dream tanya, impiannya Bu Ana, impiannya apa sih rencananya? Oh, Bu Ana kan pengen punya TK, Bu Ana pengen punya bisnis makanan dan sebagainya. Itu adalah dream. Ya, jadi konsep itu. Nah, itu yang akan menjadi hubungan. Nah, bagaimana kalau setelah kita akrab, baru kita jualan? Kebanyakan sales kayak gitu kan Bu Ana? Sales begitu temu, langsung jualan. Bu Ana pernah ngalamin kan waktu itu, pernah ada yang telepon saya, seorang sales, yang belum saya ngomong, halo selamat pagi dengan Pak Arif, iya, baru saya ngomong iya, terus ngomong panjang gitu kan, masih ingat kan? Yang sampai saya speaker. Nah, itu menunjukkan apa? Sales itu tidak peduli, dia cuma hanya yang penting presentasi. Itu yang salah. Selling itu nggak boleh langsung presentasi. Sales itu harus melakukan teknik, kalau di dalam NLP itu yang disebut namanya teknik passing leading. Nah, ini bahasanya agak susah nih. Passing adalah sebenarnya menyamakan. Saya ambil contoh passing, pada saat ini ada contoh. Saya dansa sama Bu Ana, kita bukan dansa yang model sekarang, bukan, tapi model yang dansa zaman dulu, yang model apa? Yang pakai pelukan. Oh iya. Apa tuh namanya? Salsa. Bukan, salsa itu kan canggih banget. Dansa apa ya? Dansa ya kalau waktu zaman remaja kan istilahnya apa ya? Dansa yang pasangan-pasangan gitu ya. Nah, itu kan ada konsep Bu Ana. Misalkan contoh, ketika saya berdansa dengan Bu Ana, pertanyaannya adalah, kan misalkan contoh, saya nggak bisa dansa, yang bisa dansa adalah Bu Ana, maka Bu Ana kan ngomong, udah kamu ngikutin saya aja. Nah, ngikutin itu namanya passing. Kalau saya bisa dansa Bu Ana, bisa saya bilang, udah Bu Ana ikutin saya, itu namanya passing. Berarti menyamai, mengikuti. Jadi artinya Anda nyamain saya atau saya menyamai Anda, itu namanya passing. Nah, kalau kita bicara passing, nah kalau leading itu bicara apa? Leading berbicara mengenai jualan. Jadi bukan presentasi itu leading. Nah, pertanyaan menarik. Kalau saya ketemu sama Bu Ana, kita jualan nih Bu ya, kita anggaplah praktik jualan. Nah, kalau kita ngomong tentang FORD tadi, family, organisasi, rekreasi, dream, itu berarti passing Bu Ana. Karena itu memang pikiran hidup saya. Nah, kalau Bu Ana langsung konyol-konyol langsung menawarkan barang, itu berarti leading. Makanya kenapa saya keluar. Nah, jadi kalau misalkan kita bicara lagi, menurut Bu Ana, gimana caranya jualan? Yang pertama, kalau passing, kira-kira Bu Ana akan mulai nanya apa? Mau mulai ngobrol? Bisa tentang keluarga gitu ya? Betul, jadi tanya tentang keluarga dan sebagainya. Itu sudah model konsep gitu. Nah, tetapi kalau di konsep yang akan saya sampaikan di sini, saya menggunakan konsep yang diajarkan oleh Joe Vitale. Dia punya konsep yang namanya buying trance. Buying trance adalah membuat orang yang masuk ke kondisi trance, pembeli masuk ke dalam kondisi trance. Caranya gimana? Sederhana Bu Ana. Contoh, yang pertama saya lihat misalkan contoh, Bu Ana lagi pakai baju kuning, model kebaya. Saya akan tanya, Bu, ada acara apa Bu kok pakai baju kebaya? Nah, kira-kira jawaban Bu Ana apa? Enggak, saya hanya lagi kepengen aja. Itu berarti sudah passing Bu Ana. Jadi passing adalah ngomongin sesuatu yang pasti ada, sesuatu yang memang terjadi. Atau contoh lagi, misalkan, Bu Ana, kok saya lihat kayaknya Bu Ana kelihatannya agak lelah hari ini ya, kelihatannya agak capek banget. Bu Ana akan menjawab. Iya Pak, memang agak ini. Itu artinya passing. Jadi passing adalah melihat situasi orangnya. Jadi konsep yang pertama adalah mengidentifikasi dia lagi trans dalam kondisi apa, dalam state apa. Misal contoh, kalau kita pakai dalam konteks telepon Bu Ana, contoh telepon ya, saya lagi nelfon Bu Ana. Bu Ana sales, misalnya saya telepon. Halo Bu Ana, saya ingin tanya trainingnya Coach Arif nih, gitu misalnya. Nah, kurang lebih si orang yang lagi telepon ini dalam kondisi apa Bu Ana? Kurang lebih dalam kondisi apa? Sadar.
pasti sadar, dan saya lagi dalam kondisi saya penasaran, betul nggak? Ya. Nah, berarti Bu Ana bisa ngomong gitu. Sebentar Pak, dengan Pak siapa nih? Oh Pak Iwan, wah kayaknya Pak Iwan nih kelihatannya penasaran banget ya, pengen tahu lebih dalam tentang trainingnya Coach Arif. Itu bener nggak saya lagi dalam kondisi itu? Belum tentu ya. Bener, karena kan saya nanya. Oh iya. Ya kecuali saya nelfon, Bu Ana punya training apa saja? Hmm. Berarti tren saya lagi apa? Penasaran mencari training apa saja. Tapi kalau saya Bu Ana, saya mau tanya tentang trainingnya Coach Arif ini, kebetulan ada training tentang hypnoselling. Berarti Bu Ana bisa ngomong apa? Oh langsung saya kasih tahu informasinya. Jangan, tanya dulu. Hmm. Ibu tanya, wah Bapak kayaknya lagi penasaran ya ingin mengetahui trainingnya tentang hypnoselling. Wah Bapak kayaknya tertarik nih, kalau saya boleh tahu, apa sih yang membuat Bapak penasaran pengen tahu? Oh digali dulu ya. Digali. Nah, pengertian digali itu yang disebut namanya passing Bu Ana. Sampai sini oke? Iya. Clear ya Bu? Ada pertanyaan dulu? Ya tadi, Dari mendekati jalin hubungan, jalan hubungan. kemudian mengetahui dia dalam kondisi transnya apa. Nah, setelah lanjut nih, Ibu Ana nanya, oh iya saya lagi tertarik karena saya punya tim saya tuh penjualannya kok kayaknya nggak bisa mempengaruhi orang ya. Nah, Bu Ana, teknik kedua Bu, menyamakan atau menselaraskan. Berarti Ibu Ana ngomong, wah kebetulan Pak, saya dulu juga punya problem yang sama. Bahkan orang yang telepon sama Coach Arif, yang dibantu sama Coach Arif juga punya problem yang sama. Itu yang disebut menselaraskan. Masuk sampai sini Bu Ana? Berarti menyamai ya. Nah, setelah itu masuk yang ketiga. Yang ketiga adalah presentasi. Nah, presentasi berarti bagaimana? Nah, kebetulan nih banyak orang yang dibantu sama Coach Arif juga punya problem. Saya juga punya problem itu. Nah, ini training itu bisa loh ngebantu penjualan menjadi meningkat lebih jauh. Nah, kalau ini yang saya mau tawarkan kepada Anda, dan ini bisa membantu masalah Anda. Itu yang disebut teknik hypnoselling. Kalau kita ngomong terusan, berarti hypnoselling itu si sales menjual ke customer dalam keadaan customer trans gitu ya? Dalam kondisi trans, tapi transnya dipakai dengan cara apa? Disamakan dulu, diselaraskan dulu, baru dilanjutkan dengan memberikan offering. Sekedar trans gitu ya, tapi ada step-stepnya ya? Step-stepnya, karena pada dasarnya setiap orang masuk ke kondisi trans Bu Ana. Jadi kapanpun dia trans, kita nggak tahu. Orang bisa masuk, bisa keluar, bisa kapanpun. Jadi tugas kita adalah ketika itu dalam kondisi apa. Kalau kondisi dia lagi penasaran, berarti kita ngomong, oh Bapak lagi penasaran ya? Itu berarti masuk step yang mana? Step pertama. Oh, step pertama. Kemudian menanya lebih lanjut, menselaraskan. Oh iya, saya dulu juga punya problem yang sama. Itu berarti tahap kedua. Nah, tahap ketiga baru memberikan solusi. Nah, itu teknik melakukan hypnoselling. Nah, sisanya dari teknik hypnoselling adalah bagaimana caranya ketika dia keberatan, kita mematahkan keberatan itu dengan teknik handling objection. Nah, teknik handling objection itu sudah ada videonya Bu Ana, tinggal ditonton aja. Mungkin saya nggak tahu ditaruh sini apa di sini, saya nggak tahu ini di sini. Iya, nanti ditonton ya. Itu aja sih mungkin yang tentang hypnoselling. Berarti hypnoselling ini, hipnosis dan selling itu bukan berarti orang yang harus si customer harus dihipnosis gitu ya, kayak yang kita sebenarnya memang sudah terhipnosis, sudah alami. Sudah termasuk, sudah masuk dalam kondisi itu ya. Hipnosis alami. Hipnosis. Boleh dikasih contoh Pak Syarif? Contoh, nah gampang. Saya contoh ambil contoh sekarang ya. Bu Ana ini lagi dalam kondisi ngantuk. Nah, ketika kondisi ngantuk ini berarti sudah masuk dalam kondisi trans. Berarti saat ini sudah trans. apa yang bisa dilakukan sales pada saat si customer? Kalau customernya kondisi trans ya berarti saya nggak bisa jualan. Karena kondisi state-nya tidak tepat. Jadi kondisi state-nya adalah kondisi istirahat, jadi nggak bisa. Misalkan saya ngomong, Bu Ana saya lihat kayaknya Ibu Ana lagi ngantuk banget ya Bu ya. Oh iya nih lagi ngantuk nih gini, oh semalam baru tidur tengah malam dan sebagainya. Kok saya merasa kok bisa tidur tengah malam? Oh iya semalam saya lapar, ya kan? Malam lapar dan kemudian nemenin Jenis yang kebetulan tidurnya malam banget. Oh gitu, emang ada apa dengan Jenis? Terus saya ngomong, itu yang disebut passing.
berarti menarik ya Mas Arif ya. Jadi pada saat dia mendekati customer juga dalam keadaan kayak saya lagi kondisi trans, ngantuk gitu ya. Berarti dia tidak bisa memaksakan juga untuk Nggak bisa. masuk untuk menjual produk Nggak ya. nggak bisa. Jadi, Nah, setelah itu baru, oh iya Bu Ana kebetulan saya juga semalam tidurnya malam banget sih. Nah kayak gitu contoh. Itu berarti yang tahap kedua, menselaraskan. Tapi tergantung tujuan saya mau ngapain. Saya mau jual obat tidur atau mau ngapain saya nggak tahu. Misalnya ya menjual produk yang bukan obat tidur gitu ya Coach ya. Misalnya menjual rumah atau Kalau menjual rumah, kalau dalam kondisi dia mobil ngantuk, gitu kan. kita adalah ajak ngobrol dulu tentang anaknya. Ngobrol, emang ada apa? Oh semalam begini. Oh iya sih, saya bisa ngerti sih, saya juga punya anak ada kayak gitu. Oh iya, ngobrol nih kan, biasa. Ketika saya melihat Bu Ana matanya sudah berbinar-binar, sudah mulai balik ke dalam kondisi yang lebih baik, baru kemudian, nah ini kebetulan Bu, misalnya jualannya apa? Kalau jual mobil orang lagi ngantuk nggak mungkin jualan sih. Kalau orang kalau lagi jualan mobil kan biasanya datang ke tempat pameran atau memang dia lagi kita ajak ngobrol, dia dalam kondisi apa? Kalau dia lagi sibuk kita bisa ajak ngobrol. Wah lagi sibuk nih, iya nih lagi kerja nih banyak nih. Nah kita bisa ngomong tentang itu. Itu berarti menyamakan dulu. Itu kan berarti kalau hypnoselling bisa terapkan pada saat kita ketemu langsung si customer. Betul. Gimana kalau misalnya lewat telepon dan kita tidak bisa lihat, tidak tahu gimana keadaan si customer? Sama seperti yang tadi saya katakan. Konteksnya dalam arti apa Bu? Saya yang telepon apa saya ditelepon? Coach yang nelfon. Oke, saya yang menawarkan. Iya. Nah, kalau dalam konsep menawarkan sudah pasti dia dalam kondisi dia lagi sibuk. Nah, tugas saya adalah kalau saya menggunakan tekniknya adalah mencari tahu tentang pengalaman dia. Apa yang mereka butuhkan kurang lebih. Nah, itu yang akan saya samakan. Misal contoh, misalkan kita nelfon ke UKM. UKM itu kan pusing tentang omset lagi masa ini, betul nggak? Ya. Nah, kan ini passing Bu. Pusing tentang omset di masa COVID ini. Berarti passing. Halo, selamat pagi dengan Bu Ana. Ya, Bu Ana. Ya, Bu Ana, kebetulan nih saya ada banyak membantu beberapa pengusaha-pengusaha UKM yang kebetulan lagi mempunyai problem mengenai penjualan di saat ini. Saya nggak tahu apakah di masa-masa ini penjualan gimana menurut penjualan Ibu gimana? Nah, itu passing. Nanti dia ngomong, oh iya penjualan saya gini-gini. Wah, bisa dimengerti sih Bu, banyak. Nah, selaras kan? Banyak orang-orang UKM banyak problem yang seperti itu sih. Nah, ini maksud tujuan saya Bu. Nah, saya telepon ini Bu, saya ingin membuat janjian kepada Ibu Ana untuk bertemu yang mungkin kami bisa membantu memberikan nilai tambah kepada perusahaan Ibu sehingga Ibu bisa mencapai target. Nah, kalau Ibu berkenan, hari Kamis kita bisa bertemu Bu untuk kita mencoba menjajaki apakah solusi yang kami berikan sesuai dengan kebutuhan Ibu. Kamis boleh jam 2? Nah, kayak gitu contoh. Jadi konsepnya adalah ambil situasi dia, situasinya lagi apa. Nah, itu yang akan kita pakai. Gitu banget. Oh iya. Masuk akal kan? Ya kalau Mama saya telepon, halo selamat pagi, saya perusahaan training yang mau menawarkan kepada Ibu. Ini makhluk planet mana gitu kan? Kita harus ngomongnya bahwa saya lagi problem apa, itu yang diomongin. Kalau dia lagi nggak problem, ngapain ngomongin? Betul nggak? Sama dong kayak contoh ada orang nelfon nawarin, Pak, kami kebetulan punya channel TV bola, Pak, kami mau menawarkan kepada Anda. Lah, dia nggak tahu saya suka nonton bola apa enggak kan? Nah, itu maksudnya. Artinya saya tidak trans. Tapi kalau ditanya, film apa yang biasa? Pak, kalau Bapak nonton salah satu channel TV, tonton apa? Saya cerita. Itu berarti saya trans nggak? Nah, itu. Begitu, Bang. Berarti sama ya Coach ya, kayak kita ketemu langsung si customer, Sama. lewat telepon, Sama. tetap sama 3 step itu tadi ya. 3 step. Oke. Nah, sahabat sales, sudah kita bahas ya hari ini tentang hypnoselling, hipnosis dan selling. Nah, jadi bukan berarti hipnosis itu si customernya dibikin tidur gitu ya, kemudian kita jualan. Enggak, ternyata itu ada ilmunya ya, ada knowledge-nya ya. Ada Arif, ya. ilmunya. Jadi ada tiga tahapnya tadi ya, Coach Arif ya. Nah, saya rasa cukup dulu Coach Arif sampai di sini ya. Oke, teman-teman sahabat sales sekalian, silakan di subscribe ya, jangan lupa loncengnya dibunyikan ting ting ting, kemudian berikan komen di bawah ini, dan saya Ana Milani serta Dan Coach Antoni Sarif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa, salam performance, bye bye.